Apa Nabi bilang takut? Lepas anakmu, ikhlaskan anakmu untuk pergi belajar di pesantren. Hari tidak mandi, samudra sakuluna Muhammad dan Rasulullah. Betul? Makanya orang tua dulu itu sedikit jena baca. Bismillahi, Allahu Akbar, Alif, Lam, Mim, Cenen Rara, Cenen Roro, Kumpayakung, Waka Waka Selesai. Jadi baca-baca anak. Kenapa? Yakin. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dibarengi oleh batin. Makanya orang tua dulu kalau keluar dari buang hajat, nabacakan inai sulbianya, diucapkan yakhruju min baini sulbi wat taraib. Baca gitu Pak. Insya Allah yang tua awet muda, yang muda awet bahaya balas dendam orang tua ini. Yang muda awet muda lagi. Itu bagus sekali itu. Makanya bacakan. Ini sulbiah harus dijaga. Tulang ekor manusia. Apalagi batinia. Kalau orang mau meninggal dunia, batinnya bermasalah. Apa itu batin? Kontrol. Bukan napas, beda napas dengan batin. Memang kalau menggunakan ilmu batin, pakai napas. Pakai napas. Sebenarnya kita punya ilmu batin semua. Buktinya, kalau masuk di kamar mandi buang air besar, buang air kecil, pakai batin gitu Pak. Coba, kencing. Tidak mungkin buang air kecil kayak begini. Jambak tuh. Buang air besar mau itu kalau begitu keluar. Betul tidak? Itu bedanya. Apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Orang hidup masih punya batin, orang mati tidak ada batinnya. Coba melihat orang tidur, dia kan masih hidup. Orang mati, mati betul. Orang mati dipencet perutnya Bapak Ibu, keluar semua kotorannya melalui dubur. Tapi kalau orang tidur no pencet perutnya, nah bangun tak bang karena tampili kok, sakit nah. Kenapa? Karena masih hidup. Betul? Ya. Makanya itu perbedaannya orang hidup dengan orang mati. Kalau orang mau meninggal dunia, tidak bisa mina kontrol di dalam dirinya. Biasa itu kodong buang air di tempatnya. Ya karena tidak bisa ada kontrol. Batin itu nafas yang ditahan. Makanya di saat sholat itu ada 4 unsur ditambah 3 di dalam dirita. Unsurnya itu api, udara, air, tanah. 3 di dalam diri, batinia, sultania, qalbiyah. Itu. Kalau berdiri di sholat huruf alif. Apa itu alif? Api, an-nar. Itu api, tidak mau sujud, tidak mau ruku. Nyalakan mikorekta. Kasih begini, tidak mau itu. Tetap lari naik. Kasih sujud ki, tetap lari naik. Makanya li Adam fasajadu illa iblis. Adam dihormati, semuanya sujud. Allah perintahkan sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Ada yang mengatakan malaikat yang tidak mau mendengarkan perintah Allah, maka dikatakan iblis. Itu pandangan pendapatnya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Sedangkan tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli menyampaikan An-Nur dengan An-Nar beda. An-Nar tetap api, An-Nur adalah cahaya. Hampir sama sebutannya, 1 U, 1 A. An-Nur, An-Nar. Api memang memunculkan cahaya. Ketika kita nyalakan api, semuanya bercahaya. Begitu pula cahaya akan memunculkan api kalau terlalu bercahaya. Makanya ini, ketika berdiri api, ruku huruf H. Makanya coba lihat orang ruku, hurufnya H. Apa itu H? Hawa, udara.
Makanya kalau orang ruku bahaya, kalau tidak bisa natahan udaranya, bisa jadi tarattu. Memang tidak bunyi, kecil bunyinya, tapi yang di belakang pingsan semua. Ya. Ketika sujud huruf mim, maun, air. Sifatnya air mencari tempat yang rendah. Sedangkan di dalam sholat, tempat paling rendah di saat kita sujud. Duduk di antara dua sujud menandakan huruf dal. Ad-darun, tanah, dar, tanah. Kita duduk di atas tanah. Apa bacanya itu? Semua huruf. Alif, ha, mim, dal. Tertulis namanya Rasulullah. Ahmad. Laulaka ma khalaqta aflak. Andaikan bukan engkau wahai Ahmad, tidak kuciptakan segalanya. Karena Rasulullah nurun ala nur. Lahirlah dari cahayanya Rasulullah. Lahir yang namanya 7 makhluk di muka bumi. Pertama api, kedua cahaya, ketiga tanah, keempat udara, kelima angin air, keenam besi, ketujuh rahasia. Nanti kita datang ke pesantrenku Dede Hasanuddin, depan Gremol Pasar Batanghase. Di situ datang ki, jangan lupa bawa songkolot 7 warna, telur 7 warna, pisang 1 tandang. Bercanda. Datang maki. Ini rahasia. Saya sebenarnya Pak, Bu, penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak melawak, tidak laku ki guys. Tidak ada mi panggil ki. Pernahkah ceramah? Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur semua yang orang. Coba ku tahu pulang mak dari tadi. Pernahkah juga ceramah Pak? Kasih takut-takut orang supaya tidak ada tidur. Ternyata salah bateku. Itu jiku sebut kalau bukan neraka, siksaan kubur. Kalau bukan siksaan kubur, gempa bumi, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, tsunami, likuifaksi. Itu jiku bahas. Tidak ada anak muda berani tinggal dengar ceramahku. Semuanya pura-pura pergi kencing, tidak nak kembali-kembali. Ibu-ibu beralasan na cubik anak-anak supaya menangis, nantar mi pulang anak-anak pulang Tommy. Sisa mami, nenek-nenek di depanku 2 orang. Kenapa itu nenek-nenek kau tidak pulang-pulang? Bertahan. Apakah dia sudah tahu dirinya bahwa dia sudah bau tanah mikodong? Tidak. Ternyata cek per cek. Tongoloki. Dari tadi ke ceramah tidak ada paling ada dengar. Saya kira Tommy dari tadi memperhatikan. Allahu Akbar. Nah saja ki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya batinia. Ada namanya nikah batin, ada namanya alam batin. Apa itu nikah batin? Ketika diucapkan melalui lisan, dibenarkan oleh hati, dibarengi oleh batin. Sama dengan sholat. Allahu Akbar. Menurut Imam Al-Ghazali, panjangkan Allahu Akbar. Karena di situ orang selalu berniat, lalu dibenarkan oleh hatinya karena diucapkan oleh lisannya. Makanya ketika ijab kabul, di situ orang tidak bisa putus napasnya karena dia mau menikah secara batin. Coba kalau ada yang bersaksi, perhatikan orang bersaksi dalam pernikahan bukan cuma lancarnya diucapkan, tapi perhatikan napasnya. Saya terima nikahnya Lamatto binti Lamatto batal. Kenapa? Sudah berkali-kali mengambil napas. Harus dia tahan napasnya. Memang tidak salah diucapkan, tapi napasnya terputus. Tidak sah. Kalau mau sah, perhatikan. Saya terima nikahnya Musdalifah binti Lamatto dengan seperangkat alat sholat, dibayar cicil di Pegadaian karena Allah. Sah, sah. Bukan karena cicil di Pegadaian, tapi karena tidak putus napasnya mengucapkan. Itu. Ada juga orang bisa masuk di alam batin. Dengan cara apa? Ada 7 alam yang Allah ciptakan. Ada 7 lapis langit, 7 lapis tanah, 7 makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi, 7 yang Allah ciptakan di dalam diri manusia. Makanya itu kalau Isra wal Mi'raj, ini kubahas tidak habis Pak. Sampai 2-3 hari tidak habis.
Karena ketika Al-Quran dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, meskipun air laut menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya, ranting pohon menjadi penanya, semuanya itu akan habis terpakai, tapi nikmat Allah untuk dicatat tidak akan pernah habis. Kalau tawar-menawar tentang sholat dari 50 rakaat, 50 waktu dalam sehari, ditawar menjadi 40, ditawar menjadi 25, ditawar menjadi 15, itu tiap tahun didengar setiap Isra Mi'raj. Yang perlu kita pahami, apa maksud dan tujuan kita sholat. Siapa yang kau cari di dalam sholatmu? Itu intinya. Siapa yang kita cari dalam sholat? Disebut namanya di saat kita ucapkan itu ketika tahiyat. Inilah kalimat Allah berjumpa dengannya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana sholat kita? Ada yang tahu? Tidak ada? Saya juga tidak tahu. Kalau begitu Ustaz, dilanjut? Jangan dulu dilanjut. Makanya nanti Isra Mi'raj undang mak ke sini. Bapak Ibu, lanjut? Lanjut? Nggak lapar jaki itu. Keras mi jalan kote kan. Keras panada. Bagaimana mi? Sepakat mi kapang. Kalau dibungkus ini setengah mati dimakan. Tadi tapi saya lihat pangkep ini aman. Di Makassar Pak, udah bocah lato-lato. Patak bangka-bangka. Bikin kaget-kaget. Bahaya anak-anak zaman now di Makassar. Jaga mami anak tabu supaya selalu kita doakan. Bahagiana itu kita rasa. Salat ki yang imam anatta. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allahu Akbar. Sama tadi Ustaz Darwis, Masya Allah. Bana kalau ada menantuta seperti ini. Tapi ada mi istrinya. Kada luar sama ki Ustaz. Masih boleh ditambah. Tapi tanya mi dulu istrinya. Di Indonesia tidak ada istri siap di madu. Kalau ada, kemungkinan suaminya siap diracun. Susah. Oh, kalau live kak di TikTok banyak orang berbicara poligami. Ustaz, Islam mengajak kita untuk berpoligami. Hei, keon racun, bangun. Terlalu banyak kau minum antimu itu. Beda kita dengan Rasul. Rasul itu manusia pilihan. Hari ini dia sama istri pertamanya, nak rasakan semua istrinya yang lain. Coba kau sama kau istrimu yang muda, nu rasakan datang istri nu bawa bakul, nah pukul kepalamu semua. Kenapa? Karena beda. Rasul itu bangsa Arab. Arab itu besar napasnya panjang, kepanjang hidungnya. Kita hidung lari masuk. Bagaimana kau tidak sesak napas? Orang Arab rajin makan kambing. 2, 3 nak makan kambing tidak ada masalah. Nah telepon istrinya, Umi, saya sudah makan kambing. Istrinya paham. Nah siapkan ranjang, siapkan kasur. Coba kita Pak, jangan makin satu kambing dimakan sepotong mo. Dadana mau saja dimakan. Mak, sudah kau makan kambing? Apa nak bilang istri tak? Pulang ku cepat Pak. Ku siapkan ku simpastati. Naikin nanti kolesterolmu. Oh, banyak nak kasih ki Pak. Bagaimana mau mengerti? Makanya susah memang menambah. Satu lagi nak repot lagi. Apalagi mau ditambah. Betul Ibu? Ibu, ku ajar ki satu doa. Mau ku ajar satu doa Bu? Supaya suaminya tidak pergi ke lain hati. Mau? Ini doa, sudah ku tanya istriku, sayang. Ini doa tiupkan di telinga kananku setiap saya tidur di malam Jumat. Supaya tidak ada orang yang kulihat cantik kecuali dirimu. Iya, ku tanya ke istriku. Ku ajar memang. Ku baca mi doanya Pak. Baca mi. Ada istri tak di sini? Oh ada ya. Tapi yang lain aku udah lemas ke kuliah. Ku baca mi doanya Pak.
Tapi ibu, mohon maaf Budi, kalau na dengar kini doa suami tak, na rekam, na baca, na tiup juga di telinga kanan tak. Nah biar apa na bilang suami tak bu, tidak pernah bisa marah. Ini doa namanya paperema. Bahasa Makassarnya pagagara. Luluh orang di hadapan tak ini doa. Siap-siap kita terima nak. Bagaimana bu, ku bacai? Nah biar menikah 4 kali suami tak tidak marah ki. Tidak marah. Luluh. Ku baca mi? Kenapa nak berubah? Ada yang bilang jangan. Jangan. Aduh. Pokoknya ku baca saja, kita misi atur. Sebentar pulang di rumahnya, belum pi malam Jumat baku tiup memang ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Untungnya suaminya belum pi tidur. Tidak masuk. Kenapa belum pi tidur suaminya? Ternyata tunggu pemain bola. Mau main Jepang sama Kroasia. Bapak-bapak, dukung ke Jepang. Kenapa tadi Kaisar Jepang mengumumkan kalau Indonesia tidak dukung Jepang, ku tarik semua produkku di Jepang. Termasuk rumpu Jepang dengan sandal Jepang. Mau ku pakai apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doakan. Intinya apapun bentuk doa kita, tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain kita meminta. Tapi itu di kampung Kustas, nak koma baca-baca kemana ingin disek nan rewe. Ada misoko ada telok engkalokana. Apakah itu penting Ustaz? Tidak penting ji. Cuma itu kultur budaya. Kenapa ada songkolo 7 warna? Itu kan kultur budaya ji Pak. Kenapa engkari riasan mapasili? Itu kan mapepacing. Mapanretama, itu semua budaya. Orang tua intinya mau berdoa, engkarya sesenungan madicengi. Tidak boleh dihilangkan juga, karena itu budaya yang diislamkan oleh ulama-ulama dulu. Makanya sukses mengislamkan kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum 3 Datu datang, ada ulama yang bernama Jumadil Kubra, Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. 1310 datang ke Sulawesi Selatan, tapi langsung masuk ke Wajo, Sengkang, meninggal di sana, dikuburkan di pekuburan Tosora. Kenapa ada songkol berwarna kuning, hampir sama dengan nasi tumpen, warna kuning juga nasi tumpen, di ujungnya berwarna hijau. Kalau nasi tumpen ujungnya adalah penutup dari daun pisang, sedangkan songkol ujungnya berwarna hijau adalah telur dikasih warna. Karena satu cerita datang yang bawa Islam ke tanah Jawa di tahun 1300 dan tahun 1310 di tanah Sulawesi. Satu daerah datang kemari Pak. Di Jawa cucunya, di Sulawesi kakeknya. Kakeknya bernama Jumadil Kubra, cucunya bernama Maulana Malik Ibrahim. Dikenallah Wali Songo. Wali Songo, Sunan Bonan, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Darajat, Sunan Kalijodo tidak ada. Kalijaga, Kutes Jaki. Ternyata nasi buto yang Kalijodo. Jakarta itu guys. Iya. Sekarang anak-anak Pak tidak ada yang tahu sejarah. Ditanya, nak, kau tahu nama Sunan? Tahu Pak. Coba sebut. Dulu nah hafal. 9 Sunan nah hafal. Coba tanya sekarang. Nah, coba sebut Sunan siapa yang ada di sungai. Apa nak bilang? Hah? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Bajina di seledi. Beda sekarang kids zaman now. Tanya ini. Bahagia rasanya Pak kalau ada anak yang doakan ki. Makanya Bapak Ibu, doakan Dirita, doakan Anatta juga. Apalagi almarhum ayahanda Bapak Haji Abdul Rahim bin Santari, cucu cicitnya Masya Allah sudah pandai semua berdoa. Ada cucunya kodon di sini. Cucunya, cucu. Kita cucunya. Oh anaknya. Oh di dalam. Ya. Itu hebatnya Bu.
Coba bayangkan kalau cucu tak datang di samping tanah pijik kita yang sedang sakit ki. Sambil dia baca alif lam mim, bahagia tak? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa kau pulang dari pesantrenmu nak? Tidur maki nenek. Ku pijik kita, siapa tahu sembuh ki. Ku bacakan maki Al-Quran. Tuh, berharap neneknya kodon sembuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ternyata dia tidak sadar. Pijik kakinya neneknya bacakan terus Al-Quran. Cucuku, iya nenek, minta izin Joko itu sama ustaz mau kesini nak. Tidak nenek, lupa pagar kak. Dia bacakan Al-Quran, dia tidak sadar ternyata neneknya sudah meninggal dunia, mati dalam keadaan mendengarkan Al-Quran dibaca sama cucunya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Mau punya anak seperti itu, Bu? Mau punya anak seperti itu, Pak? Rajin doakan, Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, jangan lagi cium anakmu di saat tidur. Ternyata anak yang selalu dicium di saat tidur, dompala, bambala, tidak mau dengarkan perintah orang tua. Kenapa bisa Ustaz? Karena ada jin perempuan yang selalu ganggu dia. Namanya Ummu Sabyah. Itu jin perempuan yang selalu ganggu anak-anak. Ummu Sabyah, bukan Nisa Sabyah. Karena Nisa Sabyah bukan anak-anak na ganggu, bapak anak-anak. Betul? Makanya kalau mau cium anak, stop. Pindahkan ciuman ke pipi bapaknya. Utaya. Kemungkinan suami tak bilang, kenapa kok mama kerasukan kok? Bukan kerasukan. Kita istri sudah 20 tahun menikah, tidak pernah cium suaminya. Betul Pak? Ya. Ibu, ku sampaikan memang. Ternyata menurut dokter, istri yang tidak pernah mencium suaminya kehilangan 70% ingatannya. Ya, hati-hati Bu. Makanya pernah ada ibu-ibu mengeluh, Ustaz, itu suamiku kurang ajar lagi. Kenapa Bu? Masa ku cium ki? Baru apa nak bilang, Bapak kenapa tidak pernah kan cium? Apa nak bilang suamiku? Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pelakor, kuda apa ki Ustaz? Makanya Bu, rajin kau cium suamimu supaya tidak hilang ingatannya. Sebelum dia cium pelakor. Mengerti mak ibu? Ya. Doakan baik-baik anak tak. Dan jangan lagi pernah cium anak tak di saat tidur. Insya Allah anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Apalagi di dalam kehidupan kita, dua orang tua kita ini orang yang paling hebat. Ibu dengan bapak. Terus terang, orang yang selalu kita hianati, tapi dia selalu sabar. Dia selalu memaafkan anak-anaknya. Itu nih bapak dengan mama. Saya pernah benci kepada bapak saya sendiri. Kenapa benci? Karena menurut saya, tetaku tidak pernah sayang kepada aku. Waktu saya mau dibawa pertama kali ke Mangkoso, itu umiku menangis nih. Tidak habis air mata di pipinya. Kodong anakku, belum tahu makan. Belum tahu masak sendiri, belum tahu cuci baju sendiri. Apa nak bilang tetaku? Lepas anakmu, ikhlaskan anakmu untuk pergi belajar di pesantren. Di situ saya beranggapan ini tetaku mau kana buang. Tuh, waktu pertama kali ke pesantren. Tiba di Mangkoso, sudah dibayarkan pendaftaran. Nah bawa ke asrama, duduk di ranjangku. Apa nak bilang? Mana baju sholatmu nak? Ini tetap. Mana sikat gigimu? Ini tetap. Mana kitabmu? Ini tetap. Oke, tetap pulang. Selesai nak. Belajar baik-baik. Sudah. Pergi ditinggalkan saya. Tidak sampai 5 menit duduk di ranjangku. Nah tinggalkan tanpa air mata. Tidak ada rasa menangisnya. Tidak ada rasa sedihnya. Di situ saya beranggapan ini tetaku tidak nasayang. 1 minggu kemudian melarikan diri pulang ke rumah. Karena terbayang di pikiranku, dibuang mak ini, dibuang mak. Sampai di rumah mengeluh sama umiku, Umi,
Saya lari karena saya menganggap tetaku tidak nasayam, mah. Kenapa bilang kau begitu, nak? Tidak ada air matanya waktu saya dilepas di pesantren. Apa nak bilang, ummiku, salah kau, nak. Tibanya bapakmu, tetamu di sini. Tidak pernah bicara-bicara, langsung pergi istirahat tidur. Tengah malam ada orang menangis merintih. Begitu ku balik badannya, ternyata tetamu menangis. Begitu ku tanya, kenapa kau menangis? Jawabannya, rindu sama anakku. Rindu tonjok kau balik sama anakku. Kenapa kau tidak menangis di hadapannya? Apa nak bilang? Serapu-rapunya ayah. Saya pantang menjatuhkan air mata di hadapan anakku. Saya tidak mau anakku menjadi orang yang cengeng. Coba. Jangan katakan di hati kita bahwa ayah itu orang yang selalu tega terhadap anaknya. Demi Allah. Coba, serapu-rapunya orang tuamu, ayahmu, dialah orang yang pantang meminta kepadamu. Sesulit-sulitnya dialah orang yang tidak mau menyulitkan anaknya. Itu bapak. Padahal, selemah-lemahnya bapak, di saat dia melindungi anak-anaknya, dialah orang yang langsung menjadi pemberani di saat mau menjadikan anaknya terlindungi. Coba, sepenakutnya bapak, kalau dia mau melindungi anaknya, dia menjadi pemberani. Untung baik kita masih punya bapak, masih punya ibu. Masih ada cara kita untuk berbakti kepadanya. Bagaimana mereka yang sama sekali tidak punya lagi ayah dengan ibu. Tidak ada lagi kakinya bapaknya, kakinya mamanya dia cuci di saat hari raya tiba. Tidak ada lagi orang yang dia cuci kakinya, dia cuci wajahnya. Di saat dia antar ke tanah suci, dia cuci dengan air zam-zam. Tidak ada lagi orang yang diantar ke dalam raudah untuk berdoa. Tidak ada lagi ayah dan ibu yang bisa dia bawa dan bahagiakan. Itu. Makanya bu, kalau masih ada bapakta, masih ada mamata, itulah orang yang paling kuat di samping anak-anaknya. Saking kuatnya, sesusah-susahnya dia tidak mau melihat anaknya susah. Itu. Sesakit-sakitnya dia tidak mau melihat anaknya sakit. Padahal kalau kita yang sakit, dari pagi sampai pagi, tidak tinggalkan tempatnya, temani anaknya terus sampai bisa sembuh anaknya. Tapi kalau dia yang sakit, pernahkah kita setia seperti mereka? Pernahkah kita berada di sisinya sampai dia sembuh? Atau pernahkah kita seperti mereka yang ketika kita sakit, dia yang habiskan hartanya hanya untuk menyembuhkan anaknya? Padahal di saat dia sakit, kita terlalu berhitung harta. Di saat dia sakit, kita tidak mau menghabiskan harta. Di saat dia sakit, dia juga tidak mau merepotkan anak-anaknya. Di saat ditelepon, Pak, sakit ki. Sakit ki bede, Pak. Jawabannya cuma satu, tidak jinak, sehat-sehat aja. Padahal dia batuk, dia parah, dia kronis. Dia tidak mau sampaikan ke anak-anaknya. Itulah hebatnya ayah. Kita nanti menyesal di saat kita peluk tubuhnya yang sudah dingin membeku tertutup kain kafan. Barulah kita menangis di hadapannya. Baru kita cium keningnya. Barulah kita berani berbicara, Pak, maafkan Kak, Pak. Selama kau hidup saya selalu durhaka kepadamu. Padahal saat itu tak lagi berucap almarhum ayahanda kita. Tak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Maka selagi masih ada dirinya, Bapak, Ibu kita, perbanyaklah untuk mengabdi pada hidupnya. Perbanyaklah di sisinya. Karena kelak kita akan menyesal di saat tidak ada lagi mereka berdua untuk kita bahagiakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitalah anak yang banyak dosa kepadanya. Kitalah anak yang tidak seperti dengan kedua orang tua. Memang benar kata pepatah yang mengatakan 10 orang anak mampu dijaga oleh kedua orang tuanya, tapi kedua orang tua belum tentu mampu menjaga
belum tentu mampu dijaga oleh 10 orang anaknya. Coba. Ayah, ibu di masa tuanya dia akan datang ke rumah anaknya, nah bermalam mak dulu di sini. Paling kita merasa gerah karena takut diganggu oleh kedua orang tua kita. Padahal waktu kita masih kecil tidurnya selalu terganggu karena anaknya yang selalu ribut. Tapi dia tidak pernah menganggap itu gangguan. Kalau dia berbicara di masa tuanya, tidak jelas lagi ucapannya, selalu kita marahi, kita bentak, kita caci maki. Bapak berhenti maki bicara, biar saya bicara Pak. Padahal waktu kita masih kecil belum sanggup berbicara yang bagus, dia pura-pura mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Makanya sekarang kita yang masih punya orang tua, bahagiakan selagi dia masih ada. Kalau bisa ada rezeki kita bawa ke tanah suci. Untuk apa kita rajin ke tanah suci? Minta surga di sana. Sedangkan surga di dalam rumah tidak pernah kita bahagiakan. Siapa itu? Ibu. Al-jannatu tahta qadamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Sedangkan kuncinya ada pada bapakmu. Ibu, mau supaya cepat berangkat umrah, bisa diajak orang tua tak? Baca ini doa, baca juga Pak ya. Allahumma, ikut Allahumma barik lana. Doa makan itu. Salah baca, kurang konsentrasi, lapar makan. Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Bukan doa makan ini, bukan. Insyaallah, mudah-mudahan naik ke semua Mekah, dibawa Tommy orang tua tak ke sana. Insya Allah kalau tulus kita berdoa 40 hari 40 malam, setiap hari kita baca ini doa, Allah akan jawab doamu. Kalau belum terjawab doanya, tambahkan surah Yasin di malam Jumat. Kalau belum terjawab 40 hari 40 malam, tambahkan surah Al-Waqiah di pagi Jumat. Kalau belum terjawab, tambahkan surat Tanah, bawa ke Pegadaian. Bayar kita umrah, insya Allah berangkat kita dengan selamat. Amin. Apa mi paling dibaca? Nah habis mi surah dibaca, surat Tanah mami bawa ke Pegadaian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, bermohon kepada Allah, mendoakan kedua orang tua kita, ibu dan ayah, wabil khusus almarhum ayahanda Bapak Haji Abdul Rahim, dan juga almarhumah istrinya ibu kita yang tercinta, dan juga semua keluarga kita yang telah tiada. Kita doakan orang yang selalu kita buat dia menangis, orang yang selalu kita buat dia kecewa. Semoga doa-doa kita Allah berikan tempat yang indah di sisi ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibah du'ais sa'ilin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Kami tahu hamba banyak dosa. Jangan kau siksa kami dengan dosa-dosa. Kami tahu kami selalu menzalimi diri ini dan orang lain. Kami merasa malu mengangkat tangan karena hambamu ini terlalu banyak dosa. Tapi kemana lagi kami akan bermohon kecuali hanya padamu. Maafkan kami ya Rabbana. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Jaga mereka berdua seperti mereka menjaga kami anaknya di waktu kecil. Ya Rabb, maafkan kami yang selalu membentak ayah ibu, mencaci maki, mengeraskan suara di hadapannya, bahkan selalu membuatnya menangis, berteriak kasar di hadapannya, memecahkan kaca di hadapannya, membanting kursi dan lain sebagainya. Maafkan kami ya Rabb. Maafkan kami yang hanya bisa datang memeluk tubuh orang tua kami yang tak lagi bernyawa, tertutup kain kafan, lalu kami bermohon maaf di hadapannya. Sedangkan tak ada lagi ucapan maaf untuk kami anak-anaknya.
Maafkan kami yang belum sempat membawa ayah ibu kami berkunjung ke tanah suci-Mu. Belum sempat kami cuci kakinya dengan air zam-zam-Mu. Belum sempat kami mengajaknya salat di hadapan rumah-Mu, ya Allah. Maafkan kami yang belum sempat membahagiakan mereka. Padahal kami berniat, andaikan ada waktu lagi dengannya, andaikan ada rezeki pada saat itu, kami selalu ingin membahagiakannya, ya Rabb. Meskipun ia tidak sanggup berjalan, kami yang sanggup gendong ayah ibu berkeliling tawaf di hadapan Baitullah. Kami sanggup menggendong ayah ibu kami berlari kecil antara Safa dan Marwah. Kami sanggup, ya Rabb, sampai kami bisa menyaksikan dan mencukur rambut ayah ibu kami sendiri di saat bertahallul. Maafkan kami yang belum sempat membahagiakannya, ya Rabb. Kami hanya bisa bermohon, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afiyahum wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasih mad'alahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghafir lana wa lahum. Ya Rabb, ampuni hamba, tempatkan ayahanda almarhum Haji Abdul Rahim di sisi-Mu yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Air mata adalah kelemahan seorang hamba. Kita menangis bukan berarti kita tidak ikhlas dengan kepergian orang yang kita cintai. Memang sakit rasanya di saat kita ditinggal mati, di saat kita masih bisa menyaksikannya. Mudah-mudahan air mata yang jatuh sebagai penghapusan dosa-dosa kita, bukan hanya menghancurkan tatanan berdata yang setebal 1 cm atau cilata yang terhambur seperti pampir, tapi dia jatuh menghancurkan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan. Wabillahi taufik wad-dawa wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun burung nuri, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin